turja'un. Wa qala wa idza sa'alaka ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala fatazawwaj fa inna khaira zadit taqwa. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ahlul bait yang sedang diuji sekaligus disayangi oleh Allah, Pak Beni dan Bu Tesi beserta keluarga besar, pengurus kongsi kematian RW 15 Kelurahan Koronggadang beserta jajaran anggota, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai dan gadang basa batuah, ibu-ibu kami, bundo kanduang, limpapeh, rumah dan gadang, secara umum sidang jamaah takziah yang hadir malam hari ini, insya Allah kehadiran kita Allah ganjar dengan pahala yang sangat besar. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, siapa yang datang ke rumah duka menunjukkan, kalau kecek ketua tadi, mukunan sabab, hati nan sadih, tanda berduka bersama sesama muslim, maka Allah berikan baginya pahala 1 kirat. Yang ikut menyelenggarakan jenazahnya, Allah tambah lagi 1 kirat. Yang ikut menghantarkannya sampai pemakaman selesai, Allah tambah lagi 1 kirat. Sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, berapa besarnya 1 kirat itu? Maka seketika itu juga Rasulullah memalingkan wajahnya melihat Bukit Uhud sambil menunjukkan telunjuknya Bukit Uhud. Jadi 1 kirat itu besarnya sebesar gugusan Bukit Uhud. Bapak Ibu, Bukit Uhud itu mengelilingi lembah Uhud, tempat pemakaman syuhada Uhud yang 69 orang. Itu tingginya rata-rata 50 meter. Dan panjangnya mengelilingi lembah itu 6 kilo. Jadi berapa besarnya coba? 6 kilometer, kemudian tingginya 50 meter bukit itu, itulah besarnya pahala takziah. Maka Masya Allah, wajar kalau pepatah Minang mengatakan, kok yang buruak, kok tiba bambuan, tanpa dipanggil, tanpa apapun, harusnya kita benar-benar segera hadir di rumah duka. Bapak Ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, walaupun kita dalam suasana takziah, kita tidak akan pernah lepas dari bersyukur kepada Allah sebagai seorang muslim. Karena keimanan kita mengajarkan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, menurut Allah adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang kita nggak siap menerimanya. Dan apapun bentuk yang Allah berikan kepada kita, Allah punya keinginan kita masuk surganya. Maka ketika Allah beri nikmat, Allah kasih senjatanya syukur, buahnya pahala dan surga. Dan ketika Allah beri musibah, telah Allah kasih senjatanya sabar, insya Allah ujungnya juga pahala dan surga. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah bersabda, bila seorang hamba dicintai oleh Allah maka bisa jadi Allah lebih banyak memberinya musibah daripada nikmat. Makanya kita kenal 25 Nabi dan Rasul, ada 5 yang bergelar ulul azmi. Itu dia diangkat oleh Allah karena nikmat atau karena musibah? Musibah. Padahal apa dosa mereka? Tidak ada. Tapi karena Allah sayang.
Makanya kalau kita lihat kumpulan hadis-hadis tentang musibah, justru di balik satu musibah ada 4 kebaikan bagi seorang muslim yang Allah titipkan bersamanya. Maka alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah duka dalam rangka menunaikan kewajiban kita sesama muslim, memberikan hak saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah. Almarhumah Allah terima semua amal-amalnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan Allah tempatkan dia di taman-taman sorga sampai hari kiamat. Tidak ada lagi doa semoga husnul khatimah kalau sudah meninggal. Maka kadang-kadang kita sering geli juga melihat berita duka di Facebook. Kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah. Semoga itu harapan. Dan peristiwa husnul khatimah itu terjadi detik-detik kematian. Nah, kalau sudah meninggal, nggak ada lagi harapan untuk kembali hidup dan mati lagi dengan husnul khatimah. Maka doa yang diajarkan Rasulullah adalah semoga diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal-amalnya, dan ditempatkan dia di tempat yang terbaik, serta yang tinggal diberikan kesabaran dan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, izinkan saya mengupas sebuah hadis yang cukup panjang, nasihat Rasulullah buat kita semua. Karena setelah kita mendoakan almarhumah, mendoakan ahlul bait yang ditinggal diberikan kesabaran dan pahala atas kesabarannya, yang ketiga tentu mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk kita semua. Karena rangkaian ayat yang kita bacakan tadi mengatakan bahwa kita yang sudah berani hidup menerima MOU dengan Allah kehidupan di dunia ini, maka harus berani untuk mati. Dan pasti itu akan terjadi. Yang jadi masalah adalah dia gaib. Kapan, di mana, sedang apa, di usia berapa, dengan sebab apa, kita tidak pernah tahu. Yang kedua, dia bersifat pasti. Yang ketiga, tidak ada negosiasi. Kita siapkan 1001 alasan pun, ketika malaikat maut datang, gak akan satu pun alasan yang menjadi asbab ditunda atau dipercepat. Yang keempat, dia bukan akhir. Inilah kata kunci. Kematian bukan akhir, tapi baru awal dari perjalanan panjang sebagai seorang muslim setelah kematian dunia kita untuk hidup yang kekal dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat yang tadi saya bacakan terakhir ada di surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Rasulullah menjelaskan ayat ini kepada para sahabat itu di sebuah momen yang luar biasa. Apa momennya? Ketika selesai pemakaman seorang sahabat. Makanya momen itu kita ambil juga malam hari ini. Rasulullah sedih, sahabat-sahabat sedih, karena pasti semua kita yang ikut ke pemakaman saudara kita pasti sedih, itu wajar. Bahkan menangis pun boleh. Ya, yang tidak boleh menolak takdir, buruk sangka kepada Allah, itu yang nggak boleh. Sedih, menetes air mata itu hal yang wajar. Menariknya Rasulullah SAW ikut memasukkan jenazah sahabat itu ke makam, tapi dia nggak ikut menimbun. Kemudian Rasulullah mencari tempat kosong, tanah kosong di samping makam, dan beliau duduk diam. Melihat sikap sahabat demikian, sikap Rasulullah demikian, sahabat paham betul ini Rasulullah setelah ini pasti ngasih ilmu buat kita, ngasih tausiah buat kita. Maka sahabat yang lain buru-buru menyelesaikan pemakaman, menimbun, ngasih tanda dan segala macam. Kemudian satu-satu duduk melingkari Rasulullah. Setelah semua duduk di tanah kosong di samping makam itu melingkari Rasulullah,
Maka Rasulullah baru mengangkat kepalanya dan tidak berbicara. Kemudian dia lihat satu-satu wajah sahabat yang hadir. Setelah itu dia palingkan wajahnya ke makam yang baru ditimbun. Setelah itu dengan tenang dia sapu lagi wajah sahabat semua dengan wajahnya. Sahabat menunggu apa kalimat Rasulullah. Karena sahabat paham betul kalau Rasulullah sudah demikian pasti akan ada nasihat yang luar biasa buat kita. Sehingga nggak ada satupun yang berani bertanya. Setelah beliau menyapu kembali semua wajah sahabat dan sahabat masih diam dengan tenang semua menunggu, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Ada 3 pertanyaan tentang keimanan pada yang gaib. Makanya kalau kita buka surah Al-Baqarah, salah satu kunci keberhasilan itu allazina yu'minuna bil ghaib. Baru mendirikan salat dan seterusnya. Apa pertanyaan Rasulullah? Pertanyaan itu sederhana, anak SD pun jawabnya bisa insya Allah. Yang ditanya Rasulullah, wahai sahabat, kata Rasul, benarkah kalian semua percaya kalau si fulan yang baru kita makamkan setelah ini akan mengalami peristiwa alam kubur? Kira-kira kalau kita tanya apa jawab dulu? Percaya. Tapi bedanya sahabat menjawab na'am, air matanya keluar. Kalau kita menjawab na'am, kadang-kadang masih tersenyum. Ya. Sahabat ditanya begitu seperti disambar petir di siang bolong. Apa ya iman kita yang salah? Kok itu pertanyaan Rasulullah? Sehingga ada yang langsung tertunduk, kemudian air matanya keluar di kelopak matanya. Sibuk bermuhasabah. Kemudian pertanyaan kedua membuat mereka tambah menangis. Kalau begitu kalian juga beriman bahwa nanti di mahsyar kita akan mempertanggungjawabkan semua catatan amal-amal kita? Naam ya Rasul, kata sahabat. Terakhir kalau begitu kalian juga beriman ada balasan dari semua catatan amal-amal kita? Sampai di situ tidak ada satupun sahabat. Kata Ali bin Abi Thalib, saya hadir di peristiwa itu dan saya melihat ke semua sahabat yang hadir, saya tidak melihat satupun sahabat yang tidak menangis. Itu kata Ali bin Abi Thalib menceritakan hadis ini. Jadi itu sahabat, Bapak Ibu. Ketika ditanya bab iman pada yang gaib setelah pemakaman seorang sahabat, mereka sibuk bermuhasabah. Nah, setelah para sahabat menangis, Rasulullah diam. Setelah itu baru Rasul berkata dengan tenang. Ada 3 pesan yang beliau sampaikan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf malam ini saya tidak berikan tausiah, tapi mengulang hadis ini saja untuk kita semua termasuk untuk diri saya sendiri. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Bila demikian halnya keimanan kalian pada yang gaib, maksudnya 3 pertanyaan tadi, maka hati-hatilah kalian pada 3 hal. Ini pesan Rasulullah, bukan pesan saya Bapak Ibu. Hati-hatilah kalian pada 3 hal, kata Rasulullah. Apa yang dipesankan Rasulullah 3 hal itu? Yang pertama, hati-hatilah kalian terhadap titipan nikmat. Jangan sampai nikmat berbuah istidraj. Ini satu. Hati-hatilah pada titipan nikmat, jangan sampai nikmat berbuah istidraj. Nanti kita jelaskan Bapak Ibu apa itu istidraj. Yang kedua pesan beliau, hati-hatilah kalian terhadap amal kalian. Jangan sampai nanti ketika buku amal dibagikan, kalian termasuk kelompok yang tertipu. 2. Yang ketiga pesan beliau, hati-hatilah kalian hari ini dengan apa yang Allah titipkan. Jangan sampai nanti sudah masuk surga, tapi dalam surga setiap hari menyesal. Nah ini aneh nih Bu yang ketiga. Sudah masuk surga, tapi dalam surga tiap hari menyesal. Kita kupas dengan singkat saja Bapak Ibu, karena waktu sudah malam. Pesan pertama tadi, jangan sampai nikmat berbuah istidraj. Apa itu istidraj? Kalau kita lihat dalam buku hukum Islam, istidraj itu bentuk murkanya Allah. Allah beri nikmat kepada seseorang, tapi tujuan Allah memberinya apa?
mempertinggi tempat jatuhnya dan memperdalam tempat terbenamnya di neraka Allah. Jadi makin banyak Allah beri nikmat, makin tinggi tempat jatuhnya, makin dalam tempat terbenamnya di neraka Allah. Ada contoh yang paling mudah kami pahami Ustaz? Ada. Ingat kisah Qarun dalam surat Al-Qasas. Qarun itu ketika miskin, itu rajin beribadah, patuh sekali sama Musa, taat dengan apa yang disampaikan Musa. Tapi ketika Allah uji dengan kekayaan, pandai membuat perhiasan, akhirnya apa? Bekerja sama dengan Fir'aun. Sehingga Allah murka, akhirnya malah di dunia pun Allah telah membuktikan azabnya. Retak tanah di sekitar rumahnya, tenggelam rumah dan semua hartanya, dan Qarun ke dalam bumi, kemudian bumi menutup. Makanya sekarang kalau kita dapat harta tiba-tiba nggak bertuan, langsung kita vonis milik Qarun. Di zaman Rasulullah, Allah ingatkan lagi kita dengan kisah Sa'labah, yang ketika miskin rajin salat berjamaah, nggak pernah absen, tapi ketika Allah berikan rezeki lebih karena didoakan oleh Rasulullah dombanya, makin banyak dombanya terlambat salat. Makin banyak lagi dombanya nggak ke masjid 5 waktu. Makin banyak lagi dombanya Jumat pun nggak datang. Itu namanya istidraj. Nikmat bertambah, tapi ibadah kita berkurang. Nikmat bertambah, tapi kedekatan kita dengan Allah makin jauh. Itu istidraj. Nah, di sini terjawab insya Allah Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya juga lagi ke kita bab keimanan, Ustaz, katanya kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat. Orang Cina nggak pernah beribadah kaya-kaya, kami rajin sholat miskin-miskin. Gitu ya. Bab nikmat itu belum tentu harta. Bab kasih sayang Allah itu belum tentu harta. Maka tadi kalau Allah sayang sama hambanya, belum tentu doanya dikabulkan oleh Allah semua di dunia. Kalau menurut Allah dia nggak siap menerima, Allah nggak akan kasih. Kalau Allah sayang. Kalau Allah kasih juga kita nggak siap bersyukur, makin dikasih makin jauh, makin dikasih makin banyak dosa, makin dikasih makin kufur, itu tanda Allah murka, itu dapat istidraj. Bapak Ibu, kita mesti sensitif. Ketika usia kita bertambah, ketika ilmu kita bertambah, ketika pendapatan kita bertambah, ketika status kita bertambah, itu semua dari Allah. Pertanyaannya, apakah kuantitas dan kualitas ibadah kita bertambah? Dulu usia 30 ibadahnya begini, sekarang usia 50 ibadahnya begitu juga. Harusnya semakin dekat ke kuburan, semakin tinggi usia, semakin ubanan rambut di kepala, semakin keriput kulit di wajah, semakin kabur mata dilihatkan, semakin banyak gigi yang bolong, semakin banyak dan semakin bagus kualitas ibadah kita. Satu. Yang kedua, apa yang dimaksud oleh Rasulullah orang yang tertipu nanti ketika diberikan buku amalnya? Ternyata Bapak Ibu ada 2 penyebab orang tertipu nanti di akhirat. Pertama, ada orang yang merasa banyak amal, tapi ketika diberikan buku amalnya dari sebelah kanan, banyak yang tidak tercatat oleh Allah amal itu. Sehingga dia protes, ya Allah ini nggak salah catat nih, banyak amal saya yang bolong. Mana pahala haji saya, mana pahala umrah saya, mana pahala saya donatur bangun masjid Al-Hijrah. Ternyata satu penyebab riya, lil selain lillah. Maaf Bapak Ibu, salah satu yang hati-hati kita ibadah haji. Ini perlu saya sampaikan karena sunnahnya demikian. Jangan pernah berbangga-bangga pulang haji dengan gelar H. Merasa lebih dengan gelar H. Apalagi sampai marah pada sekretaris di kantor kalau namanya tidak pakai H. Gitu ya. Protes kepada pengurus masjid buat peserta kurban namanya lupa H-nya. Maaf Bapak Ibu, kita pergi haji bukan pergi wisuda. Dan tidak ada satu sunnah yang mencontohkan ibadah haji itu pakai gelar. Maka coba lihat
Pernahkah kita bertemu dalam buku manapun kalau menyebut nama Muhammad ada Haji Muhammad? Ada Pak? Enggak. Atau menyebut nama Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, syariat haji segala macam, Haji Ibrahim, Haji Ismail, enggak ada. Salah satu penyebab kantong bocor amal kita adalah berbangga-bangga dengan gelar. Berjalan awak ke Mas Haji, awak lah pulang haji, kawan alun awak disapa Pak Haji. Kadang lubang hidung setiap pada orang. Bolong, habis. Ini pertama, merasa banyak tapi ternyata enggak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tertipu kata Rasulullah apa? Merasa sedikit dosa tapi ternyata ketika buku sebelah kiri diberikan kita kaget, kok setebal ini dosa saya. Ternyata apa yang menyebabkan tertipu, Bu? Bukan dosa besar. Insya Allah kita nggak ada yang zina, kita nggak ada yang berjudi, kita nggak ada yang membunuh, kita nggak ada yang mabuk, minum keras lagi. Tapi sering menyepelekan dosa-dosa kecil. Kalau dikumpul banyak nggak, Bu? Banyak. Itu jadi masalah. Sering meremehkan hukum-hukum yang belum biasa. Dosa. Contoh, boleh saya bedah aja sedikit. Bu, aurat ibu-ibu itu dari mana ke mana? Dari semua ya, dari ujung rambut sampai ujung kecuali muka dan pergelangan tangan ke ujung. Kaki aurat, Bu? Iya. Ibu kalau ke pasar pakai kaos kaki? Ya enggak, gimana? Kemudian kalau ibu pakai baju yang agak longgar, pakai mangset. Karena kadang diangkat tangannya ini melorot. Ini aurat. Apalagi sengaja memperlihatkan rambut. Kaki itu aurat. Ini payah bahan apa masak balik ikan teri setengah on kakak dia sebelah pakai kaos kaki juga. Nah, yang payah itu yang ibadah. Itu bentuk ketakwaan, karena takwa itu tunduk, patuh, menyerah secara total terhadap ketetapan Allah. Disuruh kita kerjakan, dilarang kita tinggalin. Nggak boleh protes lagi. Itu contoh sederhana. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bab muamalah, ini yang perlu benar-benar kita hati-hati. Karena kebetulan saya sekarang lagi konsen di sini. Banyak kita yang sudah rajin tahajud, rajin duha, rajin sedekah, tapi kita masih enggan meninggalkan riba. Padahal dosanya sangat besar. Apa buktinya masih enggan? Motor masih cicil, HP cicil, kulkas cicil, belanja pay letter cicil, bunga semua. Satu motor saja Pak, kalau kita dengan DP 2 juta ambil bit saja, itu markupnya 3 tahun 13.800.000. Kalau 1 dirham saja dosa riba, itu sama dengan, maaf, paling kecil cabangnya 1 dirham itu dosanya sama dengan kita berzina dengan orang tua kandung. Bayangin coba, 1 dirham itu cuma 84.000 Bapak Ibu. Nah kalau 13.800.000 3 tahun dibagi 84.000, berapa kali zinanya 3 tahun? Cicil tiap bulan. Itu contoh. Nggak boleh kredit, boleh, tapi konsepnya syariah, pemiliknya jelas kita. Bukan konsep leasing, pemiliknya leasing sebelum lunas sehingga ditarik, kita nggak boleh protes, dan konsepnya bunga. Yang boleh konsepnya jual beli di akhir, berapa harga patok sepakati cicil, itu boleh. Maka saat itu membedakannya apa? Di akad harus kita selesaikan. Yang bedakan orang berdosa dengan orang jadi berpahala ketika berhubungan kan akad. Kalau sudah akad nikah selesai, silakan ibadah dia. Kalau belum, jangan coba-coba. Nah, setelah itu membedakan dosa dan pahala dalam muamalah pun akad. Satu akadnya bunga, satu akadnya jual beli. Gitu ya. Maka kita perlu memperbaiki. Dan masih banyak lagi. Nah, kita anggap biasa aja, ternyata nanti ditumpuk oleh Allah semua. Dosa saya. Merasa banyak amal tapi nggak diakui Allah karena keikhlasan ternoda. Merasa sedikit dosa tapi banyak yang panen dari hal-hal yang kita anggap biasa. 2. Yang ketiga, ini catatan terakhir. Apa kata Rasulullah tadi? Jangan sampai kalian nanti di akhirat sudah masuk surga, tapi dalam surga tiap hari menyesal. Lagi kado orang mau dituduh, aduh kecil Rasulullah Pak.
Kok bisa lo Ustaz? Kan doa awak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya masuk surga menyesal lah. Oh. Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasul, kecek sahabat, izin saya bertanya. Saya takut nanti salah memahami. Kalau orang masuk neraka kemudian menyesal dia kenapa dulu di dunia dia bermaksiat, saya paham ya Rasul. Tapi ada orang yang sudah masuk surga kok masih menyesal dalam surga? Kata Rasulullah, apa jawabnya Bu? Dengan senyum. Sahabat, kata Rasul, pernah nggak kalian mendengar dariku kalau surga Allah itu tidak satu levelnya? Oh pernah, bertingkat-tingkat. Iya, sama nggak fasilitasnya? Enggak. Nah, mulai kebayang nggak Bu? Insya Allah semua yang hadir takziah di rumah duka malam ini masuk surga. Amin. Amin. Tapi ada yang berbeda surganya Pak. Nah, di surga kita bisa saling melihat, bisa saling berkomunikasi. Bagaimana teknologinya jangan tanya, itu teknologi Allah. Sekarang saja saudara kita sedang haji di Mekah, makan dia di sebuah hotel, video call nampak sama kita makanannya. Betul nggak Pak? Itu baru teknologi manusia, Android, iPhone. Sekarang Allah sudah pernah tantang semua arsitek, buatlah rumah tanpa tiang sebagaimana aku buat langit tanpa tiang, nggak ada yang bisa. Itu teknologi Allah. Maka bagi Allah mudah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, nanti semua penduduk surga bisa saling melihat, semua penduduk neraka juga bisa saling melihat, bisa saling berkomunikasi. Dan surga itu berlevel-level, fasilitasnya beda-beda. Apa nama surga tertinggi? Firdaus. Bapak Ibu coba bayangkan begini, insya Allah semua kita masuk surga, ada yang di Adnan, ada yang lain segala macam. Pas jam makan, kita dapat jatah makan. Ibarat tanda dunia saja ya, padahal surga itu nggak bisa dibanding ya. Dapat jatah makan nasi kotak, makan juga, gitu ya, nasi kotak. Tapi saudara kita di Firdaus dapat jam makan itu, dia dihidangkan oleh pelayan yang VVIP dan menunya sampai 50 macam. Kira-kira kalau tiap hari lihat beda begitu, apa perasaan Ibu? Hah? Mau pindah nggak? Itu contoh sederhana. Pas jam tidur juga demikian Pak. Kita dapat juga tidur tapi standar asrama haji. Transit semalam kemarin coba yang antar saudara kita haji. 1 kamar, 12 tempat tidur, berebut kamar mandi, tidur juga. Gitu. Tapi saudara kita yang di Firdaus, kamarnya VVIP, bintang 5, suite room. Abah kira-kira perasaan awak yang di bawah Bu? Hah? Dan itu nanti akan terjadi di akhirat. Karena di dunia saja kita punya nafsu ingin yang terbaik, apalagi di akhirat, dan kita kekal di situ. Saat itulah Pak, bisa jadi kita yang warga komplek Buletin ini, Bumi Lestari Indah, iya Pak ya? Buletin ini saling kenal semua. Kok Ibu itu ada di atas ya? Kok kami di bawah? Apa ya kelebihan Ibu itu? Mulai muhasabah selama tinggal di Buletin. Oh iya, baru sadar. Ibu itu dulu selalu berusaha duhanya 6 rakaat tiap hari. Kita duha kapan ingat saja. Maka ibu-ibu yang lain mulai ngomong, coba kalau dulu saya juga sungguh-sungguh menjaga duha. Misalnya. Oh iya, tuh Bapak Ramadan bisa khatam 3 kali Quran dia. Iktikafnya luar biasa. Kita, coba kalau mau iktikaf lu Ramadan sampai balik sampai patang. Bapak Ibu, yang sering membuat kita menyesal nanti adalah ketika kita bermuhasabah ke dunia, kita mengabaikan peluang pahala-pahala amal sunat. Dengan sebuah pemahaman yang salah tentang amal sunat. Apa pemahaman yang salah? Kita sering melihat amal sunat itu dari segi hukum. Nah, sehingga kita merasa nggak rugi kalau nggak mengerjakannya. Contoh, bangun ibu-ibu malam jam 3 ke kamar mandi, bisa tahajud tapi nggak tahajud. Dan paginya kita merasa nggak bersalah, kan nggak dosa Pak Ustadz. Kita boleh begitu. Ada waktu kosong tadi, bisa sebenarnya duha, kan nggak wajib Pak Ustadz. Seharian bisa buka HP 6 jam tapi Quran nggak selesai 1 juz, kan nggak dosa Pak Ustadz kalau nggak baca Quran. Tapi ketika Allah perlihatkan pahala-pahala orang mengerjakan itu, kita baru nyesal. Coba kalau dulu, coba kalau dulu, coba kalau dulu. Bapak Ibu, mau nyesal sekarang atau nanti?
Inilah pesan Rasulullah. Kalau kita percaya ada hari akhir, percaya ada kematian itu bukan sebagai akhir, tapi baru awal. Percaya nanti surga Allah bertingkat-tingkat. Pahami benar 3 pesan Rasulullah tadi. Pertama, jangan sampai nikmat berbuah istidraj. Nikmat bertambah, ibadah harus bertambah. Karena syukur yang benar buahnya hanya ibadah, tidak ada buah yang lain. Yang kedua, jangan sampai jadi orang tertipu, merasa banyak amal tapi ternyata keikhlasan kita ternoda, merasa sedikit dosa tapi ternyata yang kecil-kecil menumpuk tanpa kita berusaha meninggalkannya. Terakhir, jangan sampai Allah beri waktu, Allah beri kesehatan, Allah beri nikmat, Allah beri sempat, tapi tidak maksimal mengumpulkan bekal. Sehingga nanti kalaupun selamat masuk surga tapi level bawah, lalu kita nyesal, coba. Nah, Bapak Ibu, makanya Allah ingatkan, kalau iman kita benar pada yang gaib, harusnya kita berebut minta kepada Allah, tentu dengan usaha dan amal soleh. Ya Allah, tolong wariskan kepada saya surga Firdaus. Sehingga Allah katakan, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi tausiah buat diri saya sendiri, buat kita semua Bapak Ibu, dan Allah mudahkan kita untuk terus melakukan perbaikan bekal kita menuju peristiwa yang sama. Pece orang Minang membang jatuh kalapo jatuh nantuo painan modoikui, dan itu rahasia Allah. Kapan, di mana, sedang apa, dengan penyebab apa, semua Allah rahasiakan, termasuk kepada Rasulullah. Itu yang Allah sebut dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Di akhir, sebagai pesanan protokol tadi, kita tutup dengan doa bersama. Allahu Akbar. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan wajah kita. Mari kita awali dengan sama-sama berdiri muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati 'abadal mamat. Allahumma ahlina bil iman wa amitna bil iman wa akshurna bil iman wa idkhilna jannata ma'al iman. Allahumma syabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khalib lana minal jinni ma'al iman. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afi wa'fu anha wa qil nuzulaha wa syamad qalaha wa ja'al jannata maswaha. Allahumma arzuqna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaqatil maut wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabad dunya wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar wa qina 'adzaban nar wa idkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan yang sebesar-besarnya kepada itu sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Beni kemarin, acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Oleh karena itu sekali lagi Pak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berharap almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita bersama.
dengan niat kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kami himbau kepada para anggota untuk kedepannya dan lebih tingkatkan semangat kita untuk menghadiri acara-acara takziah ini. Walaupun hari ini tempat ini untuk kompetisi, terima kasih Allah hari ini kita persiapkan diri kita untuk menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita bersama, sehingga kita Salam dan salam tanpa kita kirimkan kepada imam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan pada alam yang berpengetahuan seperti saat sekarang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dari istri kami yang bernama Ibunda Rabidah Nia dalam usia 90 tahun. Beliau meninggal Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dan meninggalkan 24 cucu dan 15 cicit. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagi untuk kembali mengulang ke masa lalu? Masih bisa berkelakar, masih bisa bercanda. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Allah yang dari rantau sudah hadir semuanya. Itulah pesan tentang diri beliau di akhir ajar beliau. Itu yang cuma yang dapat saya sampaikan. Satu lagi, beliau di masa hidupnya ada beberapa kali ke sini dia tidak terus sering. Mungkin ada di antara bapak ibu yang Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati